Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Iya, lagu tersebut berjudul Kolam Susu ciptaan Pak Yos Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati yaitu hutan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, mikroorganisme hasil ternak seperti telur, ayam, sapi, kambing, dan susu. Sedangkan beberapa contoh sumber daya alam non-hayati yaitu air, angin, udara, tanah, barang tambang seperti emas, perak, minyak bumi, dan batu bara. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan seperti padi, telur, biji-bijian, daging, maupun ikan. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain, contohnya kapas untuk kain katun, bulu domba untuk kain wol, kepompong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Sumber daya alam digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik. Sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Sedangkan minyak bumi dapat dijadikan sebagai bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah sebagai bioetanol dan biodiesel. Sebagai bahan bangunan, bahan bangunan seperti semen, pasir, genting, dan batu bata. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Beberapa jenis tumbuhan dapat diolah sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Dan produk perawatan kulit diantaranya sampo yang terbuat dari lidah buaya dan sabun mandi yang terbuat dari sari bunga mawar. Perawatan rumah tangga diantaranya kayu dapat digunakan sebagai pintu, jendela, lemari, kursi, dan sebagainya. Sedangkan karet berasal dari pohon karet yang dapat dimanfaatkan sebagai ban motor dan logam digunakan sebagai sendok maupun garpu. Yang ketujuh, tempat rekreasi. Kenampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut, keindahannya dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Upaya pelestarian sumber daya alam. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di antaranya melakukan konservasi. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang punah dapat dilakukan dengan melakukan observasi seperti membuat cagar alam, taman nasional, maupun suaka marga satwa. Kemudian, melakukan tebang pilih dan reboisasi. Hutan dilakukan sistem tebang pilih dan kemudian ditanam kembali. Selanjutnya, memakai kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi guna mengurangi polusi udara. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan harus dirawat dan diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, maupun perkebunan. Selanjutnya, kita akan bermain tebak-tebakan. Baik, pada gambar ini terdapat beberapa contoh sumber daya alam. Teman-teman bisa menyebutkan huruf mana saja yang termasuk gambar sumber daya alam hayati dan mana saja yang menunjukkan sumber daya alam non-hayati. Intinya ada pertanyaan nih, simak baik-baik ya. Pertanyaan pertama, pada gambar di atas menunjukkan perusakan sumber daya alam, yaitu menebang pohon secara sembarangan. Pertanyaannya, apa dampak dari kegiatan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, yang kedua,
Pada gambar di atas, menunjukkan upaya pelestarian sumber daya alam. Mengapa hal tersebut menjadi upaya pelestarian sumber daya alam? Baik, semua teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ya. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat diambil dan bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video. Bye-bye.